enjoyed. Halo Marcel. Halo guys. Kenapa? Kalian dua ngapain itu fisik? Kenapa? Masa. Bahas project Oh. sama bahas kerjaan kelompok ya. Emang kenapa? Ada apa dengan projectnya? Anything wrong? Pengen nanya sih soalnya menurut Grimdo kalau komunikasi di kelompok itu penting nggak sih? Iya, itu yang tadi kita omongin. Oh, ya saya iya sih. Komunikasi itu memang penting sih. Komunikasi yang efektif gitu memang penting kalau di project itu biar langsung cepet selesai gitu. Emang kenapa? Tapi susah ya kayaknya. Kenapa Ya ya? nggak sih, Fik? Iya. Ya, Kayaknya kalau diomongin emang gampang, tapi kalau dipraktekin kayaknya emang nggak Emang segampang susah itu sih benar, nggak segampang yang diomongin. Iya Penting sih, sih nggak? ya. Tapi kayak susah itu loh. Nggak semua orang tuh bisa komunikasi dengan baik. Bener. Jadi kadang kelompok itu bisa nggak kompak bahasanya sih. That's true sih. Nggak salah. Emang menurutmu apakah lu ada pengalaman gitu juga? Soalnya kita nih contohnya ya, emang kita kelompoknya bisa dibilang kurang lah komunikasinya. Ya. Apakah lu ada pengalaman gitu juga? Sebenarnya sih itu kok kayak project gitu sih. Ya ada lah pasti ada kasus di mana kayak mungkin itu gue sama orang lain itu memang karena miskom gitu atau ada orang nggak kasih tahu intention mereka jadi kita itu nge-argument gitu ya ada sih memang. Oh, itu cara nanganinnya gimana? Ya, Nah, itu yang kita nggak tahu itu. Oh, ya nanganinnya sih itu sih apa bisa dibilang. Ya biasanya itu kalau ditanganin kayak kasus-kasus gitu sih itu kayak butuh itu sih. Dua-duanya gitu kayak gua sama orang itu misalnya itu kayak butuh ngelihat situasi secara equal gitu kayak kita berdua harus saling mengerti lah atau bercoba ya the same way gitu. Tapi jadi kayak ngomong secara langsung ke muka gitu ya? Iya, langsung lebih baik sih itu langsung face to face aja sih, nggak lewat kayak Orang voice call ya, lewat voice call atau video call gitu. Tapi menurut gue sih selama itu mereka tuh berdua aja lah, maksudnya sekelompok saling diskusi gitu terus yang itulah ngomongin kenapa masalah kita, kenapa kita nggak bisa komunikasi. Menurut gue nggak perlu ketemu muka langsung ya kalau memang nggak bisa. Tapi bagusnya memang secara fisik ketemu sih ya benar. Iya sih memang lebih efektif sama lebih langsung selesai lah bisa dibilang. Karena kan itu kalau langsung voice call atau nge-message gitu impact-nya itu nggak kerasa dibanding sama langsung muka ke muka gitu. Iya, dan juga kalau misalkan via text messages itu kan kurang nggak ada tone-nya gitu. Iya, itu masalahnya itu ya. Karena itu kita nggak tahu kalau orang lain itu beneran serius menanggapi ya isu kita atau memang sarkastik gitu. Iya sih. Agak susah juga sih kalau misalnya memang cuman, apalagi kalau misalnya voice call nggak pakai video gitu ya. Soalnya pasti nggak kelihatan, terutama ekspresi muka mereka. Terus bahkan lebih parah lagi kalau misalnya nggak voice call sama sekali. Iya. Cuma teks doang, itu nggak ketahuan intonasinya. Oh itu parah sih itu, iya. Ya itulah salah satu contoh pengalaman gue dulu. Juga seperti itu, kelompok gue susah komunikasi. Dan akhirnya kita ya gitu, project jadi nggak selesai, terus progresnya juga lambat. Kayaknya lu juga tahu deh, apa yang gue alamin. Oh, yang pas tugas akhir itu ya waktu itu ya. Iya, bukan kelompok juga ada masalah kayak gitu dulu. Ada sih. Itu parah banget komunikasinya. Bener nggak ada ya, atau bahkan malah nggak ini. Mau diomongin pun juga susah ya. Iya.
orang juga beben. Kadang kalau kayak gitu memang bagusnya ya orang yang memang susah diajak komunikasi. Sayangnya mungkin memang harus kalau memang dalam kerja kelompok itu mending memang harus sayangnya harus kalau udah ngomongin nggak bisa mungkin ya harus dikeluarin ya. Iya, Iya, benar. Dari dibanding menjadi beban ya setidaknya menurut gua sih mending kalau memang mereka diajak diskusi nggak bisa atau diajak setidaknya untuk memperbaiki komunikasi bahkan nggak mau atau nggak bisa, lebih baik ya mending nggak usah diajak atau nggak usah termasuk dalam kelompok itu. Jadi dibanding malah memisahkan dan atau malah membuat kegagalan. Iya, Betul. benar. Emang sih itu kayak orang-orang yang kayak gitu sih itu memang ya susah dikasih susah dikasih tahu gitu memang. Susah mengerti ya. Memang susah ya. Kalau memang gua mau lebih spesifik, salah satu contohnya komunikasi yang mungkin menurut gua kurang efektif ya terutama dalam project itu misalnya salah satu anggota nggak ngasih tahu progres mereka. Misalnya mereka udah ngerjain sampai mana, itu nggak ngasih tahu atau bahkan sejak awal pun nggak ada persetujuan lah. Misalnya kita mau membuat project website. Atau misalnya contohnya gitu. Terus sejak awal pun kita bahkan nggak pernah bisa setuju pakai framework contohnya framework apa atau siapa yang ngerjain apa, dan itu pun udah sejak awal kalau misalnya kayak gitu udah pasti nggak bakal berhasil sih, itu bakal susah lah ke depannya. Oke, iya sih. Mungkin ada yang kalian ada contoh lain, gue sih cuma kepikiran itu doang sih dari pengalaman gue. Contoh dari nggak komunikasi gitu ya? Iya. Atau mungkin miskom sih atau miskom bisa juga sih. Ada sih. Kayak waktu itu ngerjain Word. Nah dia nggak bilang kalau misalkan dia juga ngerjain Word bagian ini. Nah aku ngerjain juga ya kita ngerjain hal yang sama gimana? Malah habisin waktu ya jadinya. Iya, harus ngerjain yang lainnya. Kayak gitu malah ngerjain 2 kali tapi ya hasilnya sama gitu kan. Betul. Bahkan malah hasilnya malah berantak, malah nggak sesuai. Jadi lo nanganinnya gimana, Cak? Kayak pilih gitu atau gimana? Atau awal-awalnya berantem dulu pasti. Oh iya. Bareng-bareng. Ya tapi kita sadar kalau itu memang salah dari komunikasi kita. Ya jadi baik-baikan lah, maaf-maafan. Next time lapor progres kerjaan apa biar nggak kejadian lagi. Gak salah sih. Kocak banget. Lucu sih itu ya. Jadi masih sebenarnya simpel sih ya. Simpel. Sekedar kayak saling ngomong lah. Tapi kadang memang beberapa orang tuh ya mungkin kesusahan ya. Kesusahan mungkin atau mereka mungkin kadang harus benar-benar nunggu sesuatu buruk terjadi baru mereka mau berkomunikasi. Oh iya, memang. Iya benar. Sayangnya sih gitu, tapi ya beberapa orang memang nunggu itulah gitu. Nunggu hal-hal mulai memburuk dulu baru mereka nyadar gue tuh benar-benar belum komunikasi. Iya, coba. Udah kayak batu beneran coba. Pasti ngerasain dampaknya baru ya. Iya. Memang biasa sih kayak gitu. Sering sih ya. Sering memang. Masalahnya yang sering terjadi. Itu karena ego ya pasti itu. Karena ego sih itu. Enggak selalu sih. Mungkin bisa. Tapi dari pengalaman gue sendiri sih, itu lebih ke arah memang malu atau ya gitu malu atau memang mereka tuh tipe-tipe orang yang introvert. Atau bahkan mereka memang juga ya itu malu karena mungkin mereka introvert juga, atau mungkin karena mereka juga kurang kenal orang yang orang yang sekelompok sama mereka. Jadi mereka merasa kayak nggak salah sih. Gue bingung nih gimana ya cara gue ngomong sama orang ini, gue nggak kenal sama sekali, jadi gue nggak nyaman. Betul gitu kan? Iya. Betul. Biasanya kalau kelompoknya random gitu ya. Iya. Kalau ngechat takut ngeganggu, takut lagi sibuk atau apa kita nggak tahu kan. Makanya jadi lebih baik dia ngerjain. Atau ternyata malah hal yang buruk ternyata kalau kita nggak komunikasi.
memang nggak bisa selalu kerja sama orang yang sama lah, kecuali memang udah sejak dulu kayak gitu. Iya. Apalagi dalam lingkungan kerja lah ya. Nggak mungkin kamu bisa bekerja sama orang yang sama, walaupun kemungkinan besar bakal sih ya, Iya. karena memang departemen yang sama. Tapi di beberapa kasus memang lu harus kerja sama sama orang yang memang lu nggak kenal sama sekali. Betul. Harus ada adaptasi juga kan. Iya sih. Dan biasanya adaptasinya itu yang susah. Betul. Butuh waktu itu. Iya. Itu skill ya, itu bisa dibilang skill itu. Iya, soft skill. Iya. Iya. Komunikasi itu soft skill. Memang sih. Wajib Skill tapi yang memang harus dipraktekin lah biar bisa diperbagus. Betul, fatal juga. Iya, fatal juga. Itu emang kenapa kalian ngomongin ini komunikasi emang? Tumben. Ya, kayak gue bilang tadi, kelompoknya memang kita ada yang kurang lah komunikasinya. Ya, kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa, Bek? Bilang cerita coba. Mungkin orangnya introvert ya, atau mungkin dia juga kurang tentang komunikasi, kita nggak tahu. Makanya kita nanya sama orang yang mungkin udah berpengalaman untuk saran dan mungkin masukan gimana cara. Kira-kira sarannya gimana ya untuk berkomunikasi lebih baik atau dampaknya lah setidaknya kenapa itu penting banget? Apa mungkin teman kita ini atau anggota kelompok kita ini nggak sepenuhnya ngeliat lah pentingnya komunikasi itu. Oh, Makanya kita gua Fikri lagi diskusi gimana caranya kita ngejelasin itu ke dia. Kayak udah ada ide belum? Udah ide. Gimana cara nanganinnya? Gimana? Mungkin bisa dipancing dengan hal favorit dia. Terus di tengah-tengah diajak ini sih ya mencari interest yang sama ya. Iya, benar. Kita mulai dari interest yang sama, terus dengan itu dia bisa lebih terbuka kita. Ya, lebih terbuka benar. Emang tergantung ini ya tipe orang juga. Dan cara mereka berkomunikasi itu juga inilah nggak semua orang sama pastinya. Jadi dia juga penting buat kita sebagai anggota yang memang lebih aktif buat apa ya bahasanya memahami anggota-anggota lain yang memang komunikasinya kurang. Gimana cara kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang memang lebih introvert atau agak malu ya tipe orangnya. That's fair. Any other ideas? Besides that, ada ide lagi nggak selain itu? Tapi ya benar kayak kata Sultan tadi, kalau memang udah dipakai cara ini itu nggak berhasil, mau nggak mau orang harus nggak bareng kita lagi. Iya sih. Iya, makanya sih harus dikeluarin ya. Opsi terakhir itu. Ya. Benar-benar opsi terakhir memang sayangnya sih begitu ya. Mungkin juga sebagai kalau misalnya kita sebagai orang yang kurang komunikasi, kita juga harus sadar bahwa itu tuh penting. Kenapa? Ya kalau kita nggak komunikasi kita juga bakal kerjaan kita pun juga bakal lebih susah karena kita mungkin kita bisa meminta bantuan anggota kelompok kita yang memang lebih ngerti, tapi nyatanya kita nggak bisa gitu loh. Nggak bisa kenapa? Karena kita nggak komunikasi, nggak mau mulai setidaknya bicara dulu, walaupun apapun itulah. Mau itu dengan cara setidaknya sopan lah ya, yang penting sopan dan tahu waktu lah. Betul. That's fair. Walaupun memang agak gimana ya, agak takut atau kurang nyaman harus bisa bisa di overcome bahasa Inggrisnya. Ditaklukkan rasa takutnya itu dan rasa malunya biar bisa berkomunikasi. Dibanding harus berurusan dengan dampak buruknya nanti ya, yaitu tugas kerjaan yang numpuk atau nggak bisa dikerjain sama sekali, apakah tabrakan jadinya. Jadi orang yang bisa dibilang kurang komunikatif itu harus diberitahu ya dampaknya. Iya. Agar ganti Kayak harus dikasih wake up call gitu.
Iya sih, that's fair. Nggak salah sih, nggak salah. Dan ada pengalaman nggak sih? Kayak orang yang sebelumnya mungkin komunikasinya kurang, tapi sekarang jadi bagus komunikasinya. Iya, iya, iya. Ada nggak? Ada sih. Kalau gue ingat-ingat, dulunya memang orangnya tuh tipenya hampir bahkan diajak ngomong aja kadang dia susah gitu, hampir ya gimana ya? Diajak ngomong tuh bahkan secara langsung aja tuh susah dia. Kadang malah dia kabur sendiri. Tapi memang orang-orang kayak gitu yang biasanya sih memang sejak dulu kurang komunikasi ya, atau memang tipenya introvert. Kalau kayak gitu sih memang kita sebagai orang yang mungkin lebih extroverted mengajak mereka untuk bicara, dan kelamaan makin ke sana bisa kelihatan juga hasilnya kalau mereka tuh karena mungkin mereka udah lebih deket sama kita, mereka ngerasa lebih nyaman untuk langsung memulai percakapan atau pembicaraan, dan bahkan nggak perlu basa-basi dulu, langsung to the point, justru malah lebih bagus kalau dalam kerja kelompok atau kerja project gitu ya, menurut gue sih. Contohnya gitu sih, salah satu teman gue yang dulu komunikasinya kurang baik, tapi sekarang malah enak jadinya. Dia langsung to the point, langsung jelas. Walaupun kadang memang masih susah sih di kontak, tapi setidaknya nggak kayak dulu lah. Perkembangannya walau nggak berubah secara signifikan. Lumayan sih dibanding belum menurut gua. Oke. Pernah ada kejadian buruk kayak gitu gara-gara komunikasi di kelompok kurang? Pernah lah. Pernah. Pernah lah ya. Aku sih ingat itu sih. Itu pernah, itu ada kasus parah banget sampai itu apa namanya? Sampai udah parah banget sampai itu ngerusak pertemanan kita. Sampai udah parah sih itu. Pernah. Itu gimana itu? Enggak, itu kan aku sama dia kan itu lagi itu aku masalah lagi kerja kelompok kan, itu lagi kerja kelompok. Dia itu masalahnya itu kecil sih, masalah kecil sebenarnya. Jadi itu kita lagi dulu lagi ngepikir kayak ide tentang kayak kok nggak salah itu video, kok nggak salah kayak tentang video buat kerja kelompok gitu. Kita itu aduh beneran parah sih itu. Kenapa sampai ngerusak pertemanan sama dia itu? Karena itu memang nggak tahu, karena memang apa namanya, percaya banget sama idenya, atau memang percaya idenya paling bagus, atau percaya ide gue jelek, atau memang ego, nggak tahu kenapa sih. Tapi itu dia itu kayak terus kayak nge-turn down ide gue terus, walaupun itu seharusnya kita berdua, nggak cuma dia sendiri yang ide gitu. Gue kan itu kayak itu kayak kita kan seharusnya dua itu yang kasih ide, nggak cuma lo aja. Kayak kenapa nggak lo itu nanggapin ide gue juga gitu, jangan lo sendiri. Abis itu dia mulai kayak berdua tuh nggak bisa setuju gitu ya? nggak bisa setuju ya. Dia ngerasa paling menjadi depan paling bagus. Iya. Kayak gue itu pertama itu politely gitu, baru tapi dia terus kayak defensif gitu, kayak mulai agresif, terus pile up. Habis itu ya kita ya break up sih itu. Unfortunately. Fatal berarti ya. Padahal cuma hal kecil doang. Hal kecil doang ya, cuma ide buat video aja sih. Ya. Gitu ya. Ya gimana lagi ya? Ya, udah terjadi ya. Udah terjadi dah. Yang penting ya kedepannya lah. Kedepannya lagi lah. Jadi gitu ya Sultan. Kayak makasih ya buat masukannya ya. Makasih ya Mas. Ini udah jam berapa lagi? Ini udah jam. Iya, sore malam jadi ganggu. Udah malam banget. Harus tidur kita. Tidur coy ya.
Ya wes, kayak Kampus. ya wes. Dadah, bye bye. Ya, Gue mau tidur ya, bye bye. See you Ya, later. sampai juga banget. Bye-bye. Bye bye. Left.